Oke teman-teman, selamat siang ya. Jadi di video kali ini kita bakal lanjutin si PPS sebentar ya. Karena kita masih kurang untuk deploy Node.js teman-teman. Karena sebelumnya itu kita sudah Rapel ya, terus WordPress. Sekarang saya mau coba untuk melengkapi playlist deploy ya, yaitu kita bakal coba untuk Node.js nih teman-teman. Nah untuk aplikasi Node.js-nya itu saya sudah bikin nih untuk aplikasinya. Ini aplikasi sederhana, saya pakai AI teman-teman bikinnya. Karena poin utamanya itu kita bakal ngedeploy-nya teman-teman. Nah, di sini kita akan mendeploy-nya menggunakan AA panel nih teman-teman. Nah, sebelumnya juga seperti biasa ya, kalau kita di playlist-nya PPS, maka kita selalu disponsori oleh dosen saya ya, dibantu. Jadi saya dikasih PPS teman-teman untuk belajar membuat video tentang PPS teman-teman. Nah, jadi ini adalah usaha beliau ya. Jadi ada hosting teman-teman bisa pilih, ada PPS teman-teman, ini yang saya pakai ya. Terus ada web design, ada web developer, settingkan email, external app, dan juga lisensi software. Tentunya ada domain juga nih teman-teman kalau pengen jadi reseller ya. Nah mungkin langsung saja ya kita coba untuk di AA panelnya gimana sih cara deploy-nya ya. Oke teman-teman, ini saya retake ulang ya, karena waktu saya ngelihat editannya saya dengar ternyata nggak kerekam teman-teman. Aduh astaga. Jadi saya ngulang aja nih ya. Jadi ini anggap aja tidak terjadi ya, belum. Jadi ini saya hapus dulu teman-teman. Saya juga bakal kembali ya ke dalam si CMD saya 103. Jadi saya akan masuk ke dalam server saya dulu teman-teman. Sayang banget ya udah rekam gitu, pas saya cek ternyata nggak rekam gitu suaranya teman-teman. Ini masih aman ya suaranya. Nah mungkin langsung saja kita pertama teman-teman, di sini kita akan menggunakan AA panel ya untuk deploy si Node.js-nya teman-teman. Nah di sini teman-teman pertama itu bisa sebenarnya teman-teman tinggal ke sini ya, ke website. Terus teman-teman klik Node project. Nanti teman-teman bakal disuruh untuk menginstal ya. Untuk install Node manajernya teman-teman. Nah di sini ya. Nah ketika itu teman-teman cek dulu sebelumnya. Untuk bagian setting ini ya, ini punya saya nih, saya pakai versi 24.14.0 ya teman-teman. Teman-teman pastiin dulu ada si npm, yum, dan juga pm2 teman-teman, biar ini bisa berjalan ya sepenuhnya si aplikasi kita nanti itu. Dan setelah itu teman-teman bisa pergi ke sini ya, karena saya akan menggunakan sini ya. Kita akan pergi ke ini teman-teman, directory web server si AA panel ya teman-teman. Nah di sini saya jadi root dulu teman-teman. Saya perbesar aja ya. Nah, kita bakal pindah teman-teman ke sini ya. Nah di sini ada nih folder bekas saya. Saya hapus dulu teman-teman. Node.js yang sudah hilang ya, suaranya sayang banget nih. Nah di sini saya bakal bikin folder teman-teman. Dari dalam folder web servernya si AA panel teman-teman. Sini kita kasih nama sama aja, Node.js teman-teman. Terus saya cd ya ke Node.js. Nah di sini masih kosong ya. Nah untuk aplikasinya itu saya menggunakan AI ya untuk membuatnya teman-teman. G3 nih. Nah ini ya. Ini saya kopas saja. Sebagai contoh aja teman-teman. Inti videonya itu adalah cara mendeploynya ya. Jadi teman-teman siapin aja project teman-teman gitu. Nah di sini saya akan bikin pile ini NDJS saja biar simple. Pile Node.js teman-teman. Nah di sini saya pakainya itu Express ya teman-teman untuk si modulnya ya. Terus ada juga sini saya makainya port 5000. Ini sederhana banget aplikasinya teman-teman. Aplikasi backend ya. Nah di sini kita bakal coba untuk npm init ya. Kita ambil paket JSON-nya dulu. Nah ini udah ada harusnya sih paket JSON-nya teman-teman. Udah ada ya. Sekarang kita bakal install si modul dari Express-nya teman-teman. Nah, Express ya, kalau nggak salah S2. Nah dia sedang proses untuk menginstalnya teman-teman. Oke ini udah selesai teman-teman untuk setup di pile si Node.js-nya teman-teman. Saya cukup simple aja aplikasinya ini. Terus kita bisa pergi ke AA panel nih. Nah ini udah muncul ya teman-teman. Nah karena kita makainya tadi root ya, kalau teman-teman di sini langsung langsung pakai usernya www gitu. Cuma kan kita pakainya root tadi ya, nih sudah jadi root ya. Kita bakal ubah untuk izinnya ya teman-teman. Permissionnya mana? Nah ini ya. Seperti biasa teman-teman kita ubah www ya, karena ini
usernya si web servernya ya teman-teman. Untuk eksekusinya itu owner bisa full akses ya, sedangkan grup bisa membaca dan mengeksekusi, sama dengan yang di public nih teman-teman. Udah aman ya, sudah menjadi WWW karena nantinya kita akan menjalankannya sebagai WWW teman-teman. Nah teman-teman bisa pergi ke website nih, terus teman-teman add project. Di sini ya teman-teman bisa arahin aja untuk si filenya ke dalam file yang teman-teman bikin sebelumnya gitu. Oke, terus teman-teman bisa kasih nama nih, saya Node.js aja. Portnya teman-teman isi ya, sini 5000 teman-teman. Nah di sini ada run opt ya, ini yang dimana teman-teman menjalanin, misalnya teman-teman mau PM2 gitu, terus start, yaitu buat ibarat kata ini tempat kalian ngepaste komennya ya, kalian yang biasanya komen di PM2 itu teman-teman bisa kasih di sini. Contohnya saya sini ya, PM2 start ND.js ya, karena si ND.js ini adalah nama filenya. Di sini ada sedikit keanehan ya teman-teman, soalnya di sini ketika kita jalanin yang biasa dia bakal seolah-olah terduplikasi teman-teman. Jadi di sini kita bakal pakai min app ya, agar dia di force teman-teman, dipaksa ya, jadi nggak ke double. Itu entah ngebug atau apa ya. Jadi di video sebelumnya saya nyoba ya teman-teman, saya yang biasa aja, nggak saya pakai min app, dia error teman-teman, katanya duplikat ya. Jadi saya coba menggunakan min app aja biar bisa tindak duplikat nih teman-teman. Nah ini sama teman-teman, cuma penamaannya ya. Nah untuk domainnya saya sudah nyiapin ya teman-teman di Cloudflare nih. Jadi teman-teman siapin dulu domainnya ya. Ini agak lama nih. Nah teman-teman ke domainnya. Aduh, padahal benar tadi ya itu. Nah saya udah bikin teman-teman untuk si recordnya ya. Teman-teman bisa bikin sesuai keinginan teman-teman. Misalnya pengennya apa gitu. Mana record 9. Nah saya udah bikin teman-teman, namanya itu adalah node.virtualsclick ya. Nah itu bakal kita pakai di sini teman-teman. Nah ini enaknya pakai panel ya teman-teman. Kalau teman-teman yang manual itu kan teman-teman di CLI sini teman-teman jalanin PM2 yang sama ya seperti ini. PM2 start nama filenya Node.js. Terus teman-teman setelah dia jalan si paket aplikasi Node.js-nya, teman-teman kan ke Nginx dulu ya untuk melakukan konfigurasi reverse proxy-nya teman-teman. Terus teman-teman nanti pasang sertifikatnya ya di Certibot. Nah kalau di panel itu lebih simpel teman-teman. Ini saya apply dulu ya. Ini udah aman juga kan ya. Node version-nya ini namanya aja, ini juga nama aja teman-teman. Kita jalankan. Ini kita tunggu dia memproses nih teman-teman. Kalau lama saya ini ya, saya skip. Nah ini udah muncul teman-teman, ini sama dengan yang ada di PM teman-teman, kan biasanya teman-teman PM list ya untuk melihat PM2 ayam PM tulis PM2 list bukan tree ya, tipe. Nah ini sama teman-teman dengan yang ada di sini nih nantinya. Jadi dia sudah lengkap ya, karena si Node Manager tadi itu udah include sama PM2-nya teman-teman. Nah ini teman-teman udah jalan ya, status user thread RAM, proses ID-nya berapa, RAM yang dipakainya berapa gitu, thread-nya dan lain-lainnya teman-teman. Kita juga udah jalan itu. Ini udah berhasil ya teman-teman. Kalau teman-teman cek itu menggunakan port ya. Di sini saya sudah membuka ya teman-teman untuk port 5000-nya. Kalau teman-teman belum, teman-teman bisa membuka portnya dulu gitu. Tapi nanti saya tutup ya. Kita cek 5000 ya. Nah, ini udah jalan teman-teman untuk si aplikasi Node.js-nya ya teman-teman. Nah, sekarang kita bakal pasang domainnya teman-teman. Nah, di sini web servernya itu saya menggunakan si Apache teman-teman. Nggak pakai Nginx ya. Entah kenapa Nginx error teman-teman. Ini kita bikin ini. Nah di sini kita akan menggunakan reverse proxy teman-teman. Cuma kita masukin SSL dulu ya, karena ini saya bikin baru aja. Ini yang sebelumnya ya, video saya sebelumnya yang suaranya itu hilang teman-teman. Semoga aja ini nggak hilang lagi ya. Nanti saya record 3 kali tuh, capek jadinya ya. Ini kalau lama saya skip ya. Kita tunggu. Nah ini udah dapat sertifikatnya teman-teman. Cuma di sini kita belum melakukan reverse proxy ya. Coba kita cek di node Windows Click gitu.
Nah ini belum secure ya teman-teman. Kita bakal pakai ini ya. Kita coba di baru deh. Apa dia ngikut ya? Hanya forbidden ya teman-teman, karena kita belum melakukan reverse proxy ya di port 443 nya teman-teman. Beda sama Nginx ya. Nginx itu teman-teman sekali aja. Kalau si Apache ini agak sedikit ribet teman-teman. Teman-teman copy aja, aduh lepas ya, yang bagian reverse proxy kodenya teman-teman. Ini kan untuk si port 80 ya, kita mau pakai di port ini teman-teman, port 443 ya, jadi pasta. Jadi bawahnya teman-teman, ini kita save. Sekarang kita pergi lagi ke dalam sini teman-teman. Kita ini dulu deh, kita reload ya, itu kan udah ke save juga. Kita reload dulu untuk si Apache nya teman-teman. Jadi saya pakainya Apache ya, entah kenapa Nginx itu di panel saya kadang stop sendiri teman-teman, padahal nggak ada proses double gitu. Saya udah hapus sebelumnya si Nginx yang versi sistem teman-teman. Nah kita coba ya. Oh salah. Nah ini harusnya. Nah ini udah aman teman-teman, SSL-nya kita nggak forbidden lagi ya, karena request kita sudah diteruskan ke dalam backend kita ya, ke dalam port 5000 nih yang di mana udah di sini ya. Nah di sini tadi ya, saya baru tahu juga sih, saya jarang soalnya pakai Apache teman-teman. Saya tuh makanya Nginx rata-rata. Cuma Nginx di panel ini kadang error aja, saya pindah akhirnya. Nah di sini ya, karena sebelumnya itu dia nggak dapat request teman-teman. Ketika kita buka domain kan ya, dia bingung gitu, karena soalnya ini bukan aplikasi web gitu, tapi dia berjalan aplikasinya menggunakan port 5000. Jadi kita perlu melakukan proxy pass ya, atau reverse proxy teman-teman, yang mana nanti diarahkan ke dalam localhost kita ya. Ini 127 ini localhost teman-teman, menuju port 5000 gitu, yang mana port 5000 tadi kan yang ini ya, 103 26 232 26. Nah ini kan port aplikasi Node.js nya ya, nanti diarahkan ke dari, tapi ini localhost ya di dalam, nanti harusnya ini ditutup sih, nanti saya tutup untuk portnya ya, tapi karena ini video lab aja, ini nggak akan saya tutup, saya hapus aja nanti. Nah untuk deploy si Node.js seperti itu saja teman-teman. Kalau kita pakai AA panel ya, pertama teman-teman bisa dulu pergi ke sini nih, untuk setupnya pertama ya, mana file kita pergi ke tempat pilih folder tempat web service dari si AA panel teman-teman, yaitu di sini ya, di www. Kita ambil dulu. Nah ini di www.root teman-teman. Terus teman-teman bikin aja, mungkin teman-teman lebih enak di sini, jadi teman-teman nggak perlu kayak saya ya, yang ke sini. Tapi nanti teman-teman juga sih pakai npm init ya, buat ngambil paket JSON sama install si modulnya teman-teman. Nah setelah teman-teman bikin folder ya, mungkin kita ngikutin cara saya aja. Mana ya bikin folder? Nah ini saya bikin folder teman-teman. Terus saya masukin, saya pakai Nano ya buat text editornya. Saya masukin kodenya yang saya generate dari AI tadi teman-teman, jadi ChatGPT untuk contohnya. Terus setelah itu saya melakukan instalasi init ya, buat menginisiasi paketnya agar bisa menginstal, masukin paket JSON-nya teman-teman. Lalu di sini kan saya makanya Express ya, kalau di kode saya itu mana ya, yang AI itu. Nah ini ya teman-teman, ini kode yang dibikin sama ChatGPT. Saya itu makanya modul Express, jadi saya perlu download Express teman-teman. Download aja sesuai modul ya teman-teman yang pakai. Ini sudah selesai, terus teman-teman bisa langsung pergi ke sini ya, sini nih, karena kita kan tadi sebagai root ya teman-teman, ganti dulu untuk si permissionnya teman-teman, agar si www-nya bisa membaca gitu. Ini kenapa nih kok root ya? Belum saya ganti ya, coba kita cek. Ini kita ganti, berarti nggak ke tadi ya, tapi dia tetap bisa baca. Harusnya iya sih kan, kita cuma untuk backend aja ya ini. Oke teman-teman, ganti aja tuh menjadi root. Coba kita restart dulu ya. Berarti bisa ya dia baca kalau root. Padahal kita milihnya itu usernya sebagai nah ngebug tuh akhirnya. Oh enggak ya, udah masih jalan teman-teman. Terus teman-teman pergi ke add node. Teman-teman arahin lagi foldernya ya, yang kita bikin tadi di sini teman-teman. Tuh balik ke root ya.
Lalu sudah kita timpa tuh. Nggak apa-apa sepertinya. Terus teman-teman kasih nama aja. Terus di sini teman-teman bisa jalanin komen-komen yang biasanya ya. Kalau saya itu kan untuk ngejalaninnya PM2 start ya. Nama file Node.js-nya. Terus teman-teman isi port berdasarkan kode teman-teman gitu. Misalnya kan saya pakainya 5000 ya. Nah ini port teman-teman masukin aja. Terus usernya teman-teman ganti www aja ya, biar aman. Katanya juga biar aman nih teman-teman nih. Jadi dia si web servernya ya, usernya. Terus ini cuma nama. Nah teman-teman masukin aja nama domainnya ya. Di sini saya sudah bikin ya sebelumnya nih si Node.js. Jadi saya pakainya Node.js teman-teman. Teman-teman masukin aja seperti yang saya punya ini ya. Nah ini udah teman-teman, nanti teman-teman apply aja. Kalau dia muncul PID-nya atau proses ID-nya berarti sudah jalan teman-teman. Atau teman-teman bisa cek di bagian service status ya. Di load status sorry. Ini udah jalan teman-teman. Nah untuk si AA panel siap. Untuk si Apache ya, Apache itu dia beda sama Nginx teman-teman. Teman-teman perlu melakukan request proxy-nya itu konfigurasinya di port 443 atau port HTTPS-nya teman-teman. Seperti saya ya. Kalau di Nginx itu sekali aja teman-teman untuk request proxy-nya ya, nggak perlu 2 kali seperti ini. Terus teman-teman bisa lanjut setelah menambahkan ini ya, biar bisa nggak forbidden kayak saya tadi teman-teman. Terus teman-teman bisa pasang SSL-nya ya teman-teman. Nah sekian seperti itu aja teman-teman bagaimana cara kita mendeploy Node.js teman-teman. Dan ini video kedua ya, semoga suaranya muncul, soalnya video pertama nggak muncul teman-teman. Aduh capek ya jadinya record 2 kali. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nggak hilang ya suaranya.